Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Titin. Hari ini kita mau beribadah. Yuk yang masih main, yang masih lari-lari, kita mau siapkan diri kita. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap beribadah, Tuhan yang berikan kami sukacita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami percaya ibadah kami hari ini membawa sukacita buat hidup kami, bahkan keluarga kami. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Udah siap memuji Tuhan? Yuk Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Wah, pasti adik-adik sukacita nih hari ini. Kak Titin lihatnya wajah-wajahnya di sini senang semua, nggak ada yang sedih. Bener nih kata pujian tadi, kalau ada Tuhan di rumah kita, pasti kita akan sukacita selalu. Yuk Kak. Adik-adik pakai gerakannya ya. Yang udah tahu gerakannya, Kak Titin ajak semuanya buat bernyanyi dan memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
bernyanyi. Saatnya sekarang adik-adik ambil sikap yang manis untuk duduk dan kita akan masuk dalam penyembahan. Adik-adik sudah siap? Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang besar yang bisa melakukan segala hal dalam hidup kami. Sekalipun kami beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan selalu tuntun kami. Dan saat ini kami mau menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak kita buat duduk diam, duduk tenang. Kita mau siapin Alkitab kita mau siapin hati dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak punya gambar nih, yuk kita sama-sama mau lihat gambar ini. Nah, ada yang bisa nebak nggak? Gambar barusan itu tentang apa? Ya, gambar tadi adalah ekspresi orang yang lagi ngerasa ketakutan. Pernah ngerasain nggak rasanya takut? Pernah ya, takut ditinggal sendiri, takut gelap. Bahkan hari-hari ini kita
mungkin lagi ngerasa takut buat kena sakit. Nah, sekarang kakak juga punya gambar yang kedua nih. Yuk kita mau sama-sama lihat gambar yang kedua. Iya, gambar yang kedua adalah gambar orang lagi menangis, orang lagi sedih. Kalau kita lagi ngerasa takut, kita biasanya nangis ya. Kalau lagi takut gelap, kita biasanya nangis, "Mama tolong, aku takut." Gitu kan? Firman hari ini berjudul Jangan Takut. Yuk kakak mau ajak kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Kita mau buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kakak mau kasih tahu dulu ya, apa itu arti kata takut. Takut adalah merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu, gak berani, gelisah, dan khawatir. Siapa di sini yang pernah nih ngerasain itu? Nah, kakak rasa semuanya pernah ya ngerasain itu. Hari ini kakak mau kasih tahu 3 hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk setiap kita. Nih, kakak mau tanya, prajurit-prajurit kalau mau perang rasa takut nggak? Enggak ya, prajurit harus berani buat melawan musuhnya. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Karena itu kita gak boleh takut lagi, karena Tuhan Yesus udah kasih ke kita kekuatan. Nah, hari-hari ini kita punya musuh nih yang namanya virus corona. Karena itu kita harus gagah, harus kuat melawan virus ini. Gimana kah caranya? Kita harus tetap kuat untuk terus berdoa, membawa kehidupan bangsa kita supaya virus corona bisa dikalahkan dan bangsa kita boleh terbebas dari yang namanya corona. Nah, kita juga bisa loh kasih kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa kasih kekuatan buat orang tua kita, buat mbak, suster kita, buat kakak adik kita. Gimana caranya kak? Nah, salah satunya kita bisa kasih kekuatan kepada mereka melalui perkataan. Nih, kakak mau bacain satu ayat firman ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, melalui perkataan kita bisa kasih kekuatan buat orang. Melalui perkataan kita bisa membangun orang. Kalau kita punya teman lagi sedih nih, kita samperin, terus kita datengin, terus kita bilang, jangan sedih ya, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Tuhan Yesus akan menolong kamu. Nah, teman kita yang lagi nangis, yang lagi sedih, bisa punya kekuatan baru karena kita berucap yang baik ke teman kita. Karena itu mulai hari ini, yuk kita mau sama-sama belajar buat pakai mulut kita buat berkata-kata yang membangun orang. Dan melalui perkataan kita juga bisa membangun kekuatan buat papa mama, buat teman-teman, buat semua orang yang ada di sekitar kita. Apalagi hari-hari ini mbak suster kita lagi ngerasa ketakutan nih. Yang biasanya hari raya bisa pulang, sekarang gak boleh pulang, gak boleh keluar rumah karena ada yang namanya virus corona. Nah, melalui hidup kita bisa kasih mereka kekuatan. Kita bisa menghibur mbak dan suster kita supaya mereka tetap sukacita dan mereka tetap berpengharapan. Nah, adik-adik kelas besar nih yang udah mulai mainan media sosial, yang udah mulai punya HP, yuk mulai hari ini kita mau upload foto, kita mau tulis status yang boleh memberkati banyak orang. Melalui setiap status yang kita tulis, kita boleh membagikan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi selama di rumah aja nih, kita bisa pakai HP kita nggak cuma buat main game, tapi buat upload, kasih tulisan-tulisan yang memberkati banyak orang. Karena itu, hari-hari ini kita harus makin rajin baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Karena setiap ayat-ayat Alkitab yang kita baca, setiap doa, setiap pujian yang kita naikkan akan memberikan kekuatan hidup kita. Kalau hidup kita udah kuat, kita akan memberikan kekuatan untuk orang-orang di sekitar kita. Poin yang kedua adalah kasih. Yuk sama-sama kita mau bilang kasih. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang penuh dengan kasih.
kita bisa memberikan banyak kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Nih, hari-hari ini kita lagi di rumah aja kan, kita bisa belajar untuk lebih perhatian lagi sama papa mama kita, sama saudara-saudara kita, sama orang-orang di sekitar kita. Nah, Kak, caranya gimana sih, Kak, mengasihi mereka? Dengan kita berdoa, itu adalah salah satu kita mengasihi mereka. Karena dengan kita berdoa, tandanya kita selalu mengingat keberadaan mereka. Kita bisa terus doain papa mama kita buat seluruh pekerjaannya. Kita bisa doain mbak dan suster kita bisa doain teman-teman kita. Nah, karena itu, yuk jangan lagi buat kita terus-terusan main HP, jangan lagi buat kita terus-terusan main game, tapi kita belajar buat perhatian sama orang-orang di sekitar kita. Nah, taat sama papi mami itu juga bentuk kita mengasihi papi mami loh. Kalau papi mami bicara terus kita langsung nurut, itu juga salah satu tanda kalau kita mengasihi mereka. Karena itu, yuk sekarang kita mau sama-sama belajar buat terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Poin yang ketiga adalah tertib. Tertib itu artinya taat sama aturan. Nah, Tuhan Yesus bilang di firman Tuhan kalau kita dikasih ketertiban. Karena itu kita harus jadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu taat sama aturan yang ada. Nah, misal nih, hari-hari ini kita kan lagi sekolah di rumah aja ya. Terus ada jadwal belajar online-nya jam 9 pagi. Nah, kita harus taat loh. Kita harus tetap sekolah walaupun online nih, gurunya nggak lihat. Kita harus taat, kita harus tetap dengerin setiap pelajaran yang diberikan sama guru kita. Kalau hari-hari ini kita ada aturan nih, buat di rumah aja, kita harus taat buat di rumah aja. Terus kita disuruh pakai masker, rajin cuci tangan, berjemur. Kita harus taat juga loh, kita harus rajin cuci tangan, berjemur. Terus kalau misal ada hal-hal yang mendesak, terus kita harus keluar rumah, kita juga harus pakai masker. Karena itu adalah salah satu peraturan yang ada di hari-hari ini. Kita mau belajar sama-sama taat, kita mau sama-sama dukung pemerintahan yang ada buat selalu taat. Terus di rumah nih, papi mami kita kasih kita peraturan-peraturan yang ada, peraturan mandi misalnya, atau makan, atau hal-hal yang lain. Nah, kita juga harus taat loh. Kita harus tetap dengerin orang tua kita, mbak suster kita, kakak adik kita harus taat kepada setiap orang. Yuk sama-sama kita mau belajar jadi anak-anak yang taat akan peraturan, kita mau menjadi anak-anak yang tertib. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, tertib. Karena itu mulai hari ini kita nggak boleh lagi jadi anak-anak yang punya rasa takut, khawatir yang berlebihan. Karena Tuhan Yesus udah kasih kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus kasih kita roh yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu kita udah nggak boleh lagi jadi anak-anak yang takut ya. Kita harus jadi kuat dan memberikan kekuatan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itu adik-adik, yuk kita mau sama-sama terus berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus supaya kita menjadi kuat, kita hidup penuh kasih, dan kita punya ketertiban. Sekarang kakak mau ajak kita buat sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita mau berdiri, kita mau hafalin ayat Alkitab ya. Ikutin kakak yuk. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita ulangin 1 kali lagi ya. Yuk kita mau sama-sama ulangin 1 kali lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yuk sekarang kakak mau ajak kita buat sama-sama duduk tenang, kita mau sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Yuk kakak mau ajak kita buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap firman yang telah kami dengar, kiranya boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami mau berdoa membawa kehidupan bangsa dan kota kami. Kiranya damai sejahtera boleh terus mengalir atas kehidupan bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan memberikan kebaikan untuk bangsa kami. Berkati kami Tuhan, sehingga negeri kami boleh terbebas dari corona, negeri kami boleh kembali sehat, damai sejahtera boleh terus sempurna atas kehidupan bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa membawa kehidupan para pemimpin kami. Kiranya Engkau berkati, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, masuk hamba-hamba-Mu ini semua aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, usaha pekerjaan yang papa mama kami lakukan. Engkau Tuhan yang akan selalu membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.